Hai, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya teman-teman saya, saudara-saudara saya. Dan saya ucapkan salam sejahtera kepada teman-teman yang beragama lain. Pada kesempatan siang hari ini, saya tidak membahas seperti konten-konten saya beberapa waktu lalu, tapi saya di sini akan berbagi kisah tentang diri saya sendiri. Ya, sedikit banyak agar teman-teman tahu apa arti yang terjadi pada pengalaman saya. Saya di sini akan membahas tentang kata maaf, kata terima kasih, dan keikhlasan serta hati. Oke, sekarang saya mulai. Pada saat itu 5 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Dia orang terdekat saya. Melalui telepon kami bicara. Setelah itu kami sepakat dan kami bicara tentang banyak hal, khususnya janji. Setelah semua itu kami sepakati, saya meluangkan waktu saya. Saya meluangkan tenaga saya, sisahkan semuanya untuk kesepakatan tersebut. 5 tahun saya lakukan, saya kerjakan sebaik mungkin dengan kepercayaan yang telah beliau berikan kepada saya. Saya buktikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 5 tahun berlalu, semua itu tidak ada artinya. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada hati. Dan apa yang saya terima dari salah satu putra beliau, saya pribadi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Yang saya terima adalah penghinaan. Yang saya terima adalah pengusiran. Sama sekali tidak ada rasa terima kasih. Sedikit pun. Tidak ada rasa maaf. Dan tidak ada rasa kemanusiaan. Tapi dari situ saya terima dengan ikhlas, dengan hati yang jauh lebih terhormat dari perlakuan beliau. Beliau adalah orang-orang terpandang. Beliau adalah orang-orang yang punya derajat. Beliau orang-orang yang punya kekayaan. Tapi apakah bisa? Apakah diperbolehkan dengan apa yang mereka miliki? Mereka memperlakukan orang begitu saja, seenaknya saja. Hati-hati untuk itu. Dan di sini saya berharap kepada teman-teman, jangan sekali-kali kita melupakan kata terima kasih, kata maaf kepada siapapun, khususnya kepada orang yang tidak mampu atau kepada anak kecil. Dari kejadian yang pernah saya alami, perlakuan yang tidak baik, biarlah kita terima semua itu.
walaupun sebenarnya hati kita sakit dan kecewa. Tapi kita tetap bersyukur. Sepertinya kita masih bisa punya hati. Kita masih punya jiwa-jiwa besar. Dan itu yang terpenting. Jadilah orang-orang yang berjiwa besar agar kita bisa mampu, bisa kuat seandainya kita punya dan mengalami kejadian seperti yang pernah saya alami, maka kita tidak akan merasakan sakit. Sakit bisa kita rasakan walaupun tidak sesakit tangan kita kena pisau. Maka dari itu kita harus bisa memaafkan apapun perlakuan dari orang seperti itu. Pengalaman saya ini adalah suatu gambaran. Masih banyak orang-orang. Mereka punya kekayaan. Mereka baik di mata orang. Tapi apakah hati mereka juga baik? Kita tidak tahu. Mungkin itu adalah topeng-topeng kemunafikan. Agar mereka disanjung. Agar mereka dieluk-elukan. Aku kaya. Aku punya segalanya. Tapi apakah mereka punya akhlak? Apa mereka punya martabat? Apa mereka punya hati? Jika mereka punya hati, apakah benar cara-cara pengusiran dan penghinaan seperti itu? Hati-hati buat teman-teman saya, saudara-saudara saya semua. Seandainya kalian semua melihat konten saya ini, belajarlah dari pengalaman. Jangan sekali-kali kita mengusir seseorang. Jangan sekali-kali kita menghina seseorang. Jaga perasaan orang itu. Jangan sekali-kali kita membuat orang itu menangis. Tapi buatlah orang-orang yang di sekitar kita itu bahagia dan tertawa. Dan jadilah orang-orang yang berjiwa besar. Jadi ini adalah kisah saya, pengalaman pribadi saya. Kejadian 5 tahun membuat saya menjadi lebih kuat sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah. Saya harus lebih kuat dari mereka yang telah berani mengusir dan menghina saya. Kita harus dan harus lebih kuat. Dari pengalaman itu kita bisa mendapatkan apa itu arti hidup. Apa itu sebuah penghinaan. Dari situ kita harus belajar buat ikhlas. Dari situ kita harus belajar tentang hati. Hati kita harus kita jaga. Hati kita harus tetap bersih. Jangan kita kotori hati kita dengan kata-kata atau dengan sikap yang bisa menghilangkan pahala dan kebaikan di mata Allah. Teman-teman semua, saudara-saudara saya semua dimanapun kalian berada. Jadi saya ingatkan di sini, di konten saya ini, jangan kita sekali-kali melupakan kata terima kasih. Jangan sekali-kali kita melupakan kata maaf. Dan jadilah orang-orang yang berjiwa besar. Jadilah orang-orang yang berhati besar. Lapang dada. Memaafkan, penuh dengan kasih sayang.
Jadi pengalaman saya kali ini bisa dibuat pelajaran buat siapapun, khususnya orang-orang yang mempunyai kekayaan. Jangan sekali-kali kalian dibutakan oleh materi, karena semua itu tidak akan ada artinya di mata Allah. Sekali Allah membalikkan kedua telapak tangan, maka semua itu akan hilang. Dan sekali ada ucapan kun fayakun yang terjadi, maka terjadilah. Dan sesuatu itu akan lenyap seketika atas seizin Allah. Jangan takut kita miskin harta, tapi takutlah jika kalian miskin hati. Harta adalah titipan dari Allah, teman. Untuk itu, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, maka banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah kita berterima kasih. Karena rasa terima kasih itu jauh lebih berat timbangannya dibanding harta kekayaan. Jadi itulah perjalanan dari kehidupan saya di sisi-sisi yang menyakitkan. Tapi dari situ saya mendapatkan pelajaran. Saya harus jadi orang yang berjiwa besar. Saya rasa pertemuan saya kali ini tidak bisa lama. Saya sudahi dulu. Seandainya ada kata-kata saya yang salah atau ada yang tersinggung, saya ucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Seandainya seseorang itu melihat konten saya, semoga beliau sadar apa yang mereka perlakukan dulu itu tidak baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya semua. Masih menyempatkan waktunya buat melihat konten saya. Kita mari belajar bersama-sama tentang hidup, tentang semuanya untuk kebaikan. Ingat, luangkan sedikit waktunya buat like, subscribe di konten saya. Tanpa dukungan kalian, saya tidak ada artinya. Dan dengan dukungan kalian, saya akan menggali terus dari pengalaman saya, dari hal-hal yang ada di depan mata saya. Akan saya bagikan kepada teman-teman agar menjadi manfaat dan menjadikan berkah buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Salam sejahtera, semangat, sehat selalu, sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.